Selamat bertemu kembali dalam pembahasan bahan kajian akuntansi. Hari ini kita akan membahas tentang diagram alir analitis atau flowchart analitis. Apa itu diagram alir analitis? Ini diagram alir yang biasa digunakan untuk mendokumentasikan aliran dokumen secara rinci, serta proses-proses bisnis yang dilaksanakan. Diagram ini menunjukkan aliran data yang masuk dan keluar dari proses dan sering digunakan untuk menganalisis proses bisnis dan pengendalian internal untuk perbaikan dan peningkatan proses bisnis. Nah, apa yang ada dalam suatu diagram analitis? Biasanya dalam suatu diagram analitis itu ada fungsi atau unit organisasi yang terlibat dalam proses bisnis, dokumen yang digunakan atau formulir yang digunakan, serta catatan akuntansi apa yang digunakan. Dalam diagram alir juga kita bisa melihat proses yang dilaksanakan, ya, diagram alir analitis. Nah, simbol-simbol yang digunakan, simbol input, output itu ada simbol dokumen, biasanya digambarkan seperti ini dengan agak melekuk di bawah. Ini merupakan gambar dokumen. Kemudian kalau dokumen yang memiliki tindasan atau kopi, biasanya dia begini, atau bisa juga dari kiri ke kanan gitu ya. Ini menunjukkan berapa kopi yang dibuat dokumennya. Kemudian output itu ada layar komputer, ya, output di layar komputer, atau inputnya juga bisa input data dalam proses terkomputerisasi, misalnya input menggunakan mouse, menggunakan alat-alat masukan lain, biasanya digambarkan dengan begini. Kemudian untuk simbol pemrosesan itu ada pemrosesan manual, biasanya terbalik seperti ini, seperti ember dia, pemrosesan manual. Kemudian kalau pemrosesan yang dilakukan komputer biasanya berbentuk bujur sangkar. Kemudian simbol berikutnya itu simbol penyimpanan. Penyimpanan dalam database. Penyimpanan ini ada 3 garisnya ya dalam database, dalam disket magnetik, kemudian dalam pita magnetik, kemudian arsip secara manual, ya, diarsipkan secara manual. Kemudian kalau misalnya dokumen transaksi dalam catatan akuntansi biasanya digambarkan dengan jajaran berjenjang begini dia ya. Berikutnya simbol-simbol lainnya yang tak kalah pentingnya dalam diagram alir adalah aliran data. Aliran data ini penting karena kalau kita tidak membuat aliran data, ini aliran data masuk atau aliran data keluar kita nggak bisa tahu. Kemudian terminal atau terminator ini biasanya untuk memulai dan mengakhir dari proses. Bisa juga menunjukkan pihak luar yang terlibat dalam proses bisnis. Kemudian konektor bulat begini untuk halaman yang sama. Bisa kalau masih dalam halaman yang sama kita menghubungkan satu fungsi ke fungsi yang lain, maka konektor begini. Sedangkan kalau halamannya berbeda, dia begini ya, seperti atribut. Kemudian untuk menggambarkan keputusan, ini belah ketupat ini ya, belah ketupat. Kemudian anotasi atau keterangan-keterangan yang perlu ditambahkan, maka kita buat gambar anotasi begini. Inilah simbol-simbol yang digunakan. Ada simbol input, ada simbol input atau output, ada simbol pemrosesan, simbol penyimpanan, dan simbol-simbol lainnya. Nah, menggambar diagram alir bagaimana? Tentukan dulu unit organisasi atau fungsi yang terlibat dalam sistem. Kemudian dokumen-dokumen atau formulir-formulir apa yang digunakan. Kemudian analisa proses-proses yang terjadi dalam setiap fungsi. Baru kemudian gambarkanlah aliran data, mulai dari sisi kiri atas kertas gambar dan menuju ke sebelah kanan, atau dari atas ke bawah. Nah, ingat, ketika menggunakan simbol, simbolnya harus digunakan secara konsisten. Kemudian ingat, input itu mengalir menuju suatu simbol proses. Input, proses, output gitu ya. Jadi input untuk diproses nanti harus mengeluarkan output. Jadi harus begitu selalu, input, proses, output. Kemudian harus memiliki, jadi kalau ada proses harus ada input dan output, tidak boleh input tersendiri atau output atau hanya proses langsung, itu nggak bisa ya. Kemudian agar garis alir data tidak terlalu panjang, maka kita gunakan lambang konektor tadi ya, gambar konektor. Nah, ini ada contoh kasus ketika pelanggan memesan barang, pesanan dikirim via email, melalui telepon atau melalui media sosial. Ini ada 3. Bisa dibaca bahwa ini adalah kasus penjualan kredit secara manual. Nah, ketika kita mengaplikasikan untuk digambarkan dan dianalisa menggunakan diagram alir analitis,
Maka dari cerita ini, dari narasi ini, ya, dari narasi ini biasanya auditor menggunakan narasi dulu. Baru dari narasi itu coba digambarkan atau ditentukan fungsi apa yang terlibat. Kalau kita lihat fungsi yang terlibat diidentifikasi, ada fungsi penjualan, fungsi piutang usaha, fungsi gudang, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, fungsi sediaan, fungsi piutang, dan fungsi buku besar. Ya, fungsi atau bagian. Kemudian formulir dan catatan akuntansi atau dokumen-dokumen yang digunakan itu ada surat order penjualan, slip pengiriman, faktur penjualan, lembar jurnal. Sedangkan catatan akuntansi yang digunakan kartu gudang, kartu sediaan, jurnal penjualan, kartu piutang, atau pemasok buku besar. Jadi Anda harus mengidentifikasi ini semua agar bisa menggambar diagram alir yang berasal dari deskripsi cerita ini. Ya, deskripsi cerita ini. Nanti kita akan ulas dengan mendalam ketika kita mulai menggambarkannya. Nah, kemudian apa kumpulan proses yang ada dalam aktivitas penjualan kredit tersebut? Yang pertama, aktivitas pemrosesan order dan persetujuan kredit, kemudian pengeluaran barang dan pengiriman, penagihan dan pencatatan penjualan serta piutang usaha, serta pemostingan ke akun-akun buku besar.